Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikannya kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Selalu berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Aulia Faina Hanan dari jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri untuk memenuhi ujian akhir semester psikologi keluarga. Perlu diketahui bahwa kehidupan rumah tangga itu tidak terlepas dari yang namanya masalah, baik itu masalah yang sepele maupun masalah yang membutuhkan kedewasaan berpikir untuk menyelesaikan masalah tersebut agar tidak terjadi pertengkaran yang berkepanjangan. Sehingga hal ini membutuhkan saling memahami antara suami dan istri dan juga memahami apa saja hak dan kewajiban suami terhadap istri dan sebaliknya. Zaman sekarang banyak terjadi kasus perceraian di kalangan masyarakat. Nah, apapun alasannya mengapa bisa banyak terjadi perceraian di kalangan masyarakat, mungkin mereka belum banyak memahami tentang hak dan kewajiban suami kepada istri dan sebaliknya. Maka dipandang perlu untuk dikaji dan dibahas lagi secara mendalam. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian hak dan kewajiban terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang kepada orang lain. Lantas pada pengertian tersebut jelas bahwa itu membutuhkan subjek dan objek. Jika kata hak dan kewajiban itu disandingkan dengan kata suami dan istri, itu memperjelas bahwa kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami lakukan atau laksanakan untuk istrinya, dan sebaliknya kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan untuk suaminya. Begitu juga dengan hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari istrinya, sedangkan hak istri adalah sesuatu yang harus diterima istri dari suaminya. Dan dengan demikian, kewajiban yang dilakukan oleh suami adalah merupakan upaya untuk memenuhi hak seorang istri, dan begitu juga sebaliknya. Nah, begitulah kehidupan dalam rumah tangga. Itu membutuhkan timbal balik yang searah dan sejalan. Rasa saling membutuhkan, memenuhi, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak, maka keharmonisan dan keserasian dalam rumah tangga akan tergoncang sehingga terjadinya perselisihan atau pertengkaran. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan di dalam rumah tangga, sehingga terwujudlah tujuan berkeluarga yang terwujud sesuai dengan tujuan agama, yaitu sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang yang pertama, kewajiban suami terhadap istri. Kewajiban suami terhadap istri itu ada dua. Yang pertama, kewajiban yang bersifat materi. Yang kedua, kewajiban bersifat tidak materi. Kewajiban yang bersifat materi itu seperti nafkah. Yang kedua, kewajiban yang bersifat tidak materi itu seperti mendidik istri, mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Yang ketiga itu menggauli istri dengan baik.
Kemudian yang kedua, kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama, menggauli suami dengan baik, taat dan patuh kepada suami, selalu berhias untuk suami, selalu berhemat dan menabung, dan menjauhkan diri dari hal yang tidak disukai oleh suami. Selanjutnya yaitu yang ketiga, hak bersama suami istri. Yang dimaksud dengan hak bersama suami istri adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lainnya. Adapun hak bersama itu adalah yang pertama, timbulnya hubungan suami dengan keluarga istri, dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suami. Yang kedua, suami istri dihalalkan saling bergaul atau mengadakan hubungan seksual. Yang ketiga, haram melakukan perkawinan, yaitu istri haram dinikahi oleh suaminya. Istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakaknya, anaknya, dan cucu-cucunya, serta sebaliknya. Yang keempat, hak saling mendapat warisan akibat adanya pernikahan yang sah. Yang kelima, keduanya wajib berperilaku baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup. Kemudian selanjutnya yaitu ada yang keempat, kewajiban bersama suami istri. Yang pertama, memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut. Yang kedua, memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kemudian yang kelima yaitu hak suami atas istri. Yang pertama, ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat. Yang kedua, istri menjaga dirinya dan hartanya. Yang ketiga, menjauhkan diri dari yang mencampuri sesuatu yang tidak disenangi oleh suaminya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu hak istri atas suami. Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua, yaitu yang pertama hak kebendaan dan yang kedua hak-hak yang tidak kebendaan. Hak-hak kebendaan itu seperti mahar atau mas kawin dan nafkah. Yang kedua, hak-hak yang tidak kebendaan itu seperti berbuat adil di antara para istrinya jika melakukan poligami, serta tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.